Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Libli akan mempresentasikan tugas manajemen pemasaran yang berjudul Strategi Pemasaran dalam Menarik Minat Konsumen. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Katrina Purba dan di sebelah saya, perkenalkan saya Karina Putri Ananta. Perkenalkan saya Efriwani Limbung. Perkenalkan saya Nafalisya Putri Damani. Perkenalkan, nama saya David Anfintus Yagian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi. Nah, adapun yang akan kita bahas dalam makalah ini atau yang sudah kami pindahkan ke dalam presentasi ini, yaitu yang pertama mengenai strategi pemasaran, kedua fungsi strategi pemasaran, ketiga tahapan strategi pemasaran, keempat bauran pemasaran atau marketing mix, kelima hambatan dalam strategi pemasaran, dan yang terakhir yang keenam yaitu dampak kurangnya rencana strategi pemasaran. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni yang pertama yaitu strategi pemasaran. Silakan di next slide-nya. Nah, seperti yang kita lihat sendiri ya teman-teman, strategi pemasaran atau marketing strategi itu kami ambil satu dari pendapat seorang ahli yaitu Sofyan Asauri. Dia mengungkapkan bahwa strategi pemasaran itu adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan paduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Nah, jadi kami juga memberi kesimpulan bahwasanya strategi pemasaran itu adalah sebuah rencana terarah suatu perusahaan untuk kegiatan pemasaran guna mencapai tujuan pemasaran perusahaan tersebut yang optimal dan efektif. Baiklah, kita masuk ke slide yang kedua, yaitu fungsi dari strategi pemasaran. Nah, kita lihat ada 4 poin nih teman-teman dari fungsi strategi pemasaran ini. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Nah, apa yang dimaksud dengan hal ini? Yakni strategi pemasaran berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan secara berbeda ya teman-teman. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan tersebut di masa yang mendatang. Nah, makanya penting bagi perusahaan untuk mengikuti ritme pasar. Namun terkadang perusahaan juga harus memiliki gebrakan atau inovasi yang baru ya teman-teman. Baiklah, yang kedua yaitu poin yang kedua adalah koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Nah, maksudnya apa? Jadi setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasarannya sendiri. Nah, strategi pemasaran ini itu berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi dalam perusahaan itu yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, yakni membantu tercapainya tujuan perusahaan. Nah, jadi para pelaku usaha ini tentu ingin melihat dengan jelas apa tujuan perusahaan mereka kan teman-teman. Jadi dengan adanya strategi pemasaran, maka pelaku usaha akan terbantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang terakhir yaitu adalah pengawasan kegiatan pemasaran. Nah, jadi dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja oleh para anggotanya. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Nah, sedangkan tujuan pemasaran ada 4 teman-teman, saya bacakan saja. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dalam tim perusahaan. Yang kedua adalah sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah diteruskan. Dan yang ketiga yaitu sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran suatu perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, demikianlah mengenai strategi dan fungsi strategi pemasaran yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Karina. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan strategi pemasaran. Untuk yang pertama itu adalah mengidentifikasi dan menganalisis kesempatan. Nah, pada tahapan ini kita dapat melihat tanda, apakah ada tanda yang mengindikasikan adanya sebuah kesempatan atau tidak.
pada yang kedua ada menganalisis segmen pasar dan memilih target pasar. Nah, pada tahapan ini kita bisa menentukan lokasi kita untuk melakukan sebuah usaha dan dapat mendeskripsikan sebuah target pasar. Kemudian yang ketiga ada merencanakan dan menerapkan bauran marketing yang akan memberikan nilai bagi pelanggan yang sesuai dengan tujuan dari organisasi. Nah, setelah kita melakukan dua tahapan yang sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah kita menerapkan strategi bauran marketing. Dan yang terakhir itu adalah menganalisis kinerja perusahaan. Nah, pada tahapan ini kita dapat menggunakan tahapan ini untuk mendapatkan masukan dan evaluasi dari pengawasan program pemasaran. Next. Nah, kemudian ini ada marketing mix. Marketing mix sendiri itu adalah variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan yang terdiri dari 4P, yaitu ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga place, dan yang terakhir ada promotion. Untuk produk sendiri adalah keseluruhan objek yang memberikan nilai manfaat kepada konsumen yang meliputi barang atau jasa. Kemudian yang kedua ada harga atau price. Price adalah nilai yang digunakan untuk mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa tersebut. Kemudian yang ketiga ada place. Place digunakan untuk menerangkan lokasi kepada konsumen di mana dia harus membeli. Dan yang terakhir ada promotion. Nah, promotion ini adalah tindakan-tindakan aktif yang dilakukan perusahaan dalam memperkenalkan produk mereka kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli produk mereka. Nah, keempat tahapan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain sehingga bisa membentuk suatu strategi, yaitu strategi marketing mix. Nah, apa sih fungsi dari marketing mix itu sendiri? Fungsinya itu adalah sebagai pedoman dalam menggunakan unsur-unsur pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan dalam bidang pemasaran. Nah, sekian penjelasan saya mengenai tahapan pemasaran dan marketing mix. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Everyone. Nah, selanjutnya adalah mengenai hambatan yang terjadi ketika kita melakukan strategi pemasaran. Nah, hambatan yang pertama yang paling umum terjadi adalah pemilihan timing atau waktu yang kurang tepat. Mungkin banyak dari kita yang melakukan strategi pemasaran, tapi ketika kita melakukannya kita tidak bisa menentukan kapan waktu yang tepat ketika kita melakukan strategi tersebut. Yang kedua adalah pesan iklan yang tidak sampai pada konsumen. Nah, ketika kita melakukan strategi pemasaran, mungkin banyak beberapa bahasa atau bahasa isyarat yang muncul yang asing di telinga masyarakat umum. Jadi, mungkin hal ini bisa menghambat pemasaran kita tidak diterima oleh khalayak umum. Nah, yang ketiga adalah cara promosi yang kurang tepat. Cara promosi yang kurang tepat ini umum terjadi karena banyak orang yang masih belum mengerti ketika menyampaikan promosinya ada dengan hal yang terburu-buru atau materi yang kurang memadai. Yang keempat adalah data yang tidak up to date. Nah, data yang tidak up to date menjadi salah satu kesalahan karena ketika kita tidak menyajikan data yang benar dan umum, maka masyarakat tidak akan dapat menerima pemasaran yang kita sediakan. Nah, selanjutnya adalah hanya mengandalkan satu media untuk beriklan. Nah, ketika kita melakukan strategi pemasaran, hendaknya kita memakai beberapa media yang bisa kita pakai. Karena ketika kita hanya menggunakan satu media saja, akan terbatas ketika orang lain ingin melihatnya. Nah, yang selanjutnya adalah tidak mengukur efektivitas promosi. Dan selanjutnya adalah kurangnya komunikasi dengan konsumen. Ketika kita hanya menyampaikan pemasaran kita dan hanya kita yang mengerti, tentu kita tidak menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen kita. Nah, selanjutnya ketika kita mengalami hambatan dalam strategi pemasaran, tentunya kita juga memiliki dampak dari hambatan tersebut. Nah, dampak yang pertama adalah potensi keuntungan bisnis menurun. Nah, keuntungan kita otomatis akan menurun ketika promosi kita tidak tersampaikan kepada konsumen. Yang kedua adalah efektivitas marketing tidak fit dengan kondisi lain. Selanjutnya adalah keinginan marketing bisa lebih parah. Ini dikarenakan strategi pemasaran kita tidak berkembang dan tidak ada efektivitasnya sama sekali. Jadi kita melakukan pemasaran tidak ada gunanya sama sekali. Dari yang selanjutnya adalah pihak pelaksana pemasaran kurang terorganisir. Jadi setiap bidang yang terdiri dalam strategi pemasaran tidak berjalan dengan baik dan tidak berjalan dengan efektif. Selanjutnya adalah bisa memunculkan konflik antara manajemen bisnis. Karena kurangnya komunikasi dengan beberapa bidang, maka terjadilah miskomunikasi yang menyebabkan beberapa masalah yang terjadi di bidang manajemen bisnis. Yang selanjutnya adalah, dan yang terakhir, tidak mengetahui jumlah
jumlah kompetitor dan keunggulan produk mereka. Nah, seringkali terjadi ketika kita tidak mengenal siapa kompetitor kita, maka produk kita akan tertinggal dan tidak dikenal oleh masyarakat umum. Nah, demikian hambatan dan dampak yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, David Siagian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup konsumen. Next. Yang pertama itu adalah pengertian konsumen. Pengertian konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu pemakaian barang-barang industri, bahan makanan, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian konsumen di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga maupun untuk makhluk hidup lainnya. Yang kedua, perilaku konsumen. Menurut Sidman dan Kanu yang dikutip oleh Anoraga pada tahun 2009, yang dimaksud dengan perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Yang ketiga ada minat beli konsumen. Asai menyatakan bahwa minat pembelian konsumen minat beli konsumen merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkah kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Next. Selanjutnya ada tahapan minat pembelian konsumen. Yang pertama, tahapan suatu konsep dalam tahapan minat beli konsumen yaitu AIDA. Di antaranya yang pertama, perhatian atau attention. Perhatian atau attention merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk atau jasanya yang dibutuhkan calon pelanggan. Di antaranya, di mana dalam tahap ini calon pelanggan menilai produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua itu ketertarikan atau interest. Ketertarikan atau interest merupakan minat calon pembeli timbul setelah mendapatkan informasi yang lebih terperinci setelah mengamati produk tersebut. Yang ketiga itu ada keinginan atau desire. Calon pelanggan memikirkan serta berdiskusi yang menyebabkan keinginan dan hasrat untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam tahap ini, calon pelanggan harus maju serta tingkat dari sekedar ketertarikan terhadap produk. Tahap ini ditandai dengan hasrat yang kuat dari calon pelanggan untuk membeli atau mencoba produk. Dan yang terakhir adalah tindakan atau action. Pada tahap ini, pelanggan melakukan pengambilan keputusan untuk pasif atau penawaran. Pada tahap ini, calon pelanggan yang telah mengunjungi perusahaan akan mempunyai tingkat kemantapan akan membeli atau menggunakan suatu produk yang ditawarkan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafa. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembelian konsumen. Nah, tidak ada pembelian yang terjadi jika konsumen itu tidak mengetahui apa yang dia butuhkan atau yang dia inginkan. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembelian ini terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah pengenalan masalah atau kebutuhan. Nah, ini terjadi ketika konsumen melihat adanya perbedaan yang signifikan antara apa yang dimiliki dan apa yang dia butuhkan. Lalu yang kedua itu ada pencarian atau pengumpulan informasi oleh konsumen tentang produk. Nah, setelah mengenal masalah atau kebutuhan konsumen tadi, selanjutnya pencarian atau pengumpulan informasi sebanyak mungkin mengenai produk yang dia inginkan. Nah, terdapat dua sumber atau dua cara
dalam mengenali produk yang konsumen inginkan. Yang pertama dari persepsi individual oleh tampilan fisik dan juga bisa dari sumber lainnya atau persepsi konsumen lainnya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah mengevaluasi pilihan produk. Nah, setelah informasi yang telah dicari atau dikumpulkan tersebut digabungkan, nah informasi yang telah digabungkan itu akan dikumpulkan dan digabungkan dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, setelah itu inputan informasi yang telah digabung tadi akan membawa konsumen kepada pengevaluasian pemilihan produk yang telah dia kumpulkan tadi, dan akan mendapatkan keputusan terbaik dalam memilih produk yang dia inginkan. Selanjutnya ada tahapan terakhir adalah tahap di mana konsumen akan memutuskan untuk membeli atau tidak jadi membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat menarik minat pembeli. Yang pertama ada faktor-faktor tersebut ada 3. Yang pertama adalah melakukan promosi. Nah, dalam memasarkan produk kita perlulah melakukan promosi dengan cara yang kreatif agar produk kita dapat menarik pembeli. Dalam mempromosikan produk ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu ada dengan cara manual seperti menggunakan media cetak seperti majalah, brosur, pamflet, dan lain-lain. Dan juga bisa melalui media elektronik seperti iklan di TV, media sosial, dan internet. Dan juga bisa dari mulut ke mulut. Selain itu kita juga perlu memperhatikan bagaimana cara kita mempromosikan produk kita kepada orang lain. Apakah sangat efektif agar kita tidak berkalah saing dengan kompetitor kita. Lalu untuk menarik konsumen juga kita bisa memberikan dengan cara memberi diskon atau hadiah agar konsumen dapat tertarik dengan produk yang kita jual. Selanjutnya yang kedua adalah memilih lokasi yang strategis. Pemilihan lokasi juga merupakan faktor yang penting dalam mempromosikan, dalam memasarkan produk kita. Pemilihan lokasi perlulah yang dekat dan juga mudah dijangkau oleh konsumen lainnya. Pilihlah lokasi yang ramai dilewati oleh orang-orang agar produk kita tuh dapat dilihat dengan mudah dan juga dapat dikenali oleh konsumen kita dengan mudah. Pemilihan lokasi tersebut juga merupakan salah satu strategi kita untuk menjaring pelanggan dan juga tepat untuk mengenalkan produk kita. Lalu yang ketiga adalah kenali pelanggan. Dalam memasarkan produk perlulah tahu target pasar kita. Misalnya nih kita memiliki usaha baju yang kekinian seperti style Korea. Nah, maka target pasar kita merupakan kalangan remaja yang milenial, atau kita memiliki usaha restoran dengan makanan mewah, maka target pasar kita adalah dari kalangan yang memiliki finansial yang cukup. Nah, identifikasi yang tepat dapat mempermudah kita dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif dan akan menghindarkan kita dari pembuangan biaya dan waktu yang sia-sia. Baiklah, di sini kami juga akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami mengenai strategi pemasaran dalam menarik minat konsumen. Adapun kesimpulannya yaitu kami menyimpulkan bahwasannya strategi pemasaran adalah sebuah teknik yang melahirkan sebuah perilaku atau kebijakan sesuai dengan pertimbangan situasi secara makro ataupun mikro sebuah perusahaan. Maka dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan siap bersaing dan memasarkan produk di pasaran secara optimal. Dan dengan adanya strategi tersebut, maka maka target pasar dalam penjualan produk akan tercapai. Demikianlah presentasi kami, teman-teman. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian kami mengenai strategi pemasaran dalam menarik minat konsumen,
kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.